Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Setelah hari berbangkit dan orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar, mereka akan sibuk memikirkan dirinya sendiri. Tak terkecuali para nabi, mereka sibuk menyelamatkan diri mereka dari siksa neraka. Namun ada satu nabi yang saat itu dimintai pertolongan dan beliau menolong hambanya. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah menuturkan bahwa suatu hari dirinya berdoa bersama Rasulullah SAW dan sejumlah sahabatnya. Sekonyong-konyong sebuah hasta atau kaki kambing disodorkan ke hadapannya. Nabi SAW memang menyukainya. Kemudian beliau menggigitnya seraya berkata, "Aku penghulu manusia di hari kiamat. Apakah kalian tahu apa sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan semua manusia? Sejak generasi pertama hingga generasi terakhir di satu tempat." Dikisahkan dari ensiklopedia Al-Quran, para sahabat tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan Rasulullah SAW itu. Maka beliau melanjutkan ceritanya. Lalu seorang memandang dan mendengar seruan mereka, dan matahari semakin dekat ke arah mereka. Tak ayal, mereka pun kepanasan dan menanggung kesulitan yang tak sanggup diemban. Mereka berkata, "Tahukah kalian apa yang sedang kita alami? Tahukah kalian apa yang sedang kita hadapi? Tahukah kalian orang yang dapat meminta syafaat kepada Tuhan buat kita?" Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, "Bapak kita, Nabi Adam alaihissalam." Disabdakan oleh Nabi SAW bahwa mereka lalu mendatangi Nabi Adam dan berkata, "Wahai Adam, bapak umat manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan rohnya ke dalam dirimu, memerintahkan para malaikat untuk bersujud, dan menempatkanmu di surga. Maukah engkau memintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami? Tahukah kamu apa yang kami alami dan menimpa kami saat ini?" Adam menjawab, "Sesungguhnya Tuhanku sangat marah pada hari ini. Dia tak pernah marah seperti itu sebelum dan sesudahnya. Dia pernah melarangku mendekati pohon, namun ku langgar. Aku sibuk mengurus diriku sendiri. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Nuh." Mereka pun mendatangi Nuh dan berkata, "Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menilaimu sebagai hamba yang banyak bersyukur. Tahukah engkau apa yang menimpa kami saat ini? Maukah engkau memintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami?" Nabi Nuh menjawab, "Sesungguhnya hari ini Tuhanku sangat marah. Dia tidak pernah marah seperti ini sebelum dan sesudahnya. Sesungguhnya aku pun punya doa yang telah kusuruhkan supaya Tuhan menghukum kaumku. Aku sibuk mengurusi diriku sendiri. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Ibrahim." Doa yang dimaksud Nabi Nuh alaihissalam ialah doa yang dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat dirinya marah kepada kaumnya yang mendustakannya serta menyatakan tetap dalam kekufuran. Setelah doa itu dipanjatkan Nuh, terjadilah banjir yang sangat dahsyat sebagaimana diabadikan dalam dua ayat berikut. Dan Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat durhaka atau maksiat lagi kafir." Al-Quran Surat Nuh ayat 26-27. Kemudian mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim dan berkata, "Wahai Nabi Allah dan kekasihnya, mintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Tahukah engkau apa yang kami alami saat ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Tuhanku sangat marah hari ini. Dia tidak pernah marah seperti itu sebelum dan sesudahnya. Aku pernah berdusta 3 kali. Aku sibuk mengurus diriku sendiri. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Nabi Musa." Lalu mereka mendatangi Musa dan berkata, "Wahai Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkanmu dengan risalah dan kalamnya dibandingkan dengan manusia lain. Mintalah syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Tahukah engkau apa yang kami alami saat ini?" Musa berkata, "Tuhanku sangat marah hari ini. Dia tidak pernah marah seperti itu sebelum dan sesudahnya. Aku pernah membunuh jiwa yang sebenarnya dilarang. Aku sibuk mengurusi diriku sendiri."
Mereka lalu mendatangi Nabi Isa alaihi salam dan berkata, "Wahai Isa, engkau adalah utusan Allah dan kalimat-kalimatnya disampaikan kepada Maryam serta roh darinya. Engkau juga dapat berbicara saat masih dalam buayan. Mintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami." Isa menjawab, "Tuhanku sangat marah hari ini. Dia tak pernah marah seperti ini sebelum dan sesudahnya. Aku sibuk mengurusi diriku sendiri. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Nabi Muhammad." Maka mereka pun mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Nabi Allah, Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Mintakanlah syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Tahukah engkau apa yang kami alami saat ini?" Maka Nabi Muhammad SAW bertolak hingga sampai di bawah arsy. Beliau bersimbah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu hatiku untuk memujinya, yang belum pernah dilakukan kepada seorang pun sebelumku, kata Nabi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya permintaanmu akan dikabulkan, dan syafaatilah, niscaya syafaatmu akan diterima." Lalu aku mengangkat kepalaku seraya berucap, "Umatku wahai Tuhanku, umatku wahai Tuhanku, umatku." Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Muhammad, masukkanlah umatmu yang tidak dihisab melalui pintu surga sebelah kanan." Rasulullah SAW mengakhiri sabdanya kepada para sahabat dengan mengatakan, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, jarak antara kedua daun pintu surga itu seperti jarak antara kota Mekah dan kota Busra, sebuah kota di Syam di Suriah." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.